Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk rekan-rekan saya, khususnya untuk calon guru penggerak. Ya. Perkenalkan, nama saya Satim dari UPT SMP Negeri 2 Kerek, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Tentunya pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, ya, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Sukron Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aziz hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Aziz atas kesempatannya hari ini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi, ya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baiklah Pak Aziz, pada kegiatan kali ini ya saya akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Jadi ini tujuannya adalah nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Pak Aziz ini bisa lebih siap, ya, lebih percaya diri, ya, dengan berbagai hal yang sudah dipersiapkan, ya. Baiklah Pak Aziz, pada kesempatan hari ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Diizinkan, ya? Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Ya. Pak Aziz, untuk pertanyaan yang pertama, ya, terkait tujuan pembelajaran yang nanti disampaikan di kelas itu apa? Mungkin Pak Aziz bisa menceritakan, atau Pak Aziz itu harapkan siswa itu apa? Oke, terima kasih Pak Sato. Untuk tujuan pembelajaran di bab 1 di TIK kelas 8 ini saya harapkan siswa mampu untuk merumuskan fungsi di rumus Excel yang dimana itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian dari sebuah tabel numerik yang sudah saya sediakan nanti. Diharapkan siswa dapat itu mengetahui bagaimana rumus-rumus dari fungsi-fungsi yang ada di Excel itu Pak. Iya, iya. Berarti untuk tujuan pembelajaran kan berarti peserta didik itu diharapkan mampu menguasai rumus-rumus dalam Excel, bisa itu penambahan, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian gitu, ya. Betul. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Aziz, ya, untuk area pengembangan, ya, untuk anak itu apa yang akan dikembangkan oleh Pak Aziz? Untuk area pengembangan itu saya harapkan keterampilan siswa itu yang paling menonjol, karena di sini nanti akan ada praktek langsung menggunakan aplikasi MS Office, terutamanya di Excel. Itu Pak Sato. Ya. Berarti untuk area pengembangan adalah tentang keterampilan anak-anak menggunakan Microsoft Office, khususnya penggunaan Microsoft Excel. Gitu, ya? Iya, ya. Luar biasa. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Aziz, ya, nanti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tentunya Pak Aziz menggunakan model pembelajaran, ya, model pembelajaran apa yang nanti diterapkan dalam proses pembelajaran? Insya Allah nanti pakai model pembelajaran problem based learning. Itu yang akan saya gunakan nanti Pak Sato. Iya, iya. Berarti nanti untuk model pembelajarannya dalam menggunakan problem based learning, berarti nanti Pak Aziz harus melewati beberapa sintak-sintak yang sesuai dengan problem based learning, kan gitu Pak? Iya, betul. Masih lanjut nggak apa-apa, ya? Monggo, Iya, silakan. iya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, ya, dalam pembelajaran, ya, strategi apa, ya, yang akan diterapkan oleh Pak Aziz agar pembelajaran itu efektif, menyenangkan, dan juga berpihak pada siswa? Strateginya nanti terutama ya tetap siswa sebagai pacuan utama. Jadi nanti saya melihat bagaimana tentang pemahaman siswanya itu, kemudian keterampilannya dia berpikir secara komputasi sesuai dengan apa yang ada di rumus-rumus Excel. Luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Aziz, ya, di dalam pembelajaran tentunya juga ada sebuah penilaian, ya. Nanti untuk rencana penilaian yang akan diterapkan Pak Aziz menggunakan penilaian apa? Tentang assessment nanti saya yang pertama pasti sikap dulu untuk saya, karena itu sangat penting. Jadi sikap, kemudian baru pengetahuan yang dimiliki oleh tiap-tiap siswa. Iya. Berarti untuk itu kan ada tes tulis untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Ya, ini pertanyaan yang terakhir Pak Aziz. Pertanyaan yang terakhir, kapan, ya, nanti Pak Aziz akan menerapkan pembelajaran yang sudah dijelaskan di depan tadi? Kapan pelaksanaannya? Menurut
kita ikut jadwal saja Pak Satum ya. Iya. Jadwalnya kebetulan hari Senin itu ada jadwal untuk BTIK-nya di hari Senin 12 Agustus 2024 jam ke-4 di kelas 8B. Insya Allah di lab TIK nanti kita praktek langsung. Berarti untuk pelaksanaannya dilaksanakan besok Senin tanggal 12 Agustus dan kelasnya kelas 8. Ya. Mungkin itu Pak Aziz pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Aziz tadi mulai dari menggunakan model pembelajarannya apa, strateginya, kemudian penilainya itu bisa berjalan lancar. Ya. Dan mungkin nanti akan saya lanjutkan di kegiatan observasi Pak Aziz ya besok Senin ya. Dan setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah pasca observasi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya mudah-mudahan dengan planning-planning yang sudah direncanakan Pak Aziz tadi bisa terlaksana, bisa terlampaui untuk pembelajaran BKTI. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Aziz atas waktu yang diberikan ya. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rekan-rekan dimanapun berada dan khususnya rekan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban, saya telah melaksanakan kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bapak Aziz ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan nanti ke depan saya akan melakukan kegiatan observasi dan pasca observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satim dari UPT SMP Negeri 2 Kerak, calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada hari ini saya akan melakukan observasi pembelajaran kepada rekan saya yaitu Bapak Supron Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran BKTI-nya, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas atau yang mewakili. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk dari kelas 8B. Siapa saja yang tidak masuk kelas? Aat, sakit ya Aat kemarin ini. Terus Dikin. Ada lagi? Enggak ada. Oke, cuma Aat dan Dikin ya. Yang Dikin apa? Tanpa keterangan. Saya tanpa keterangan. Baik, yang lainnya sudah siap untuk pelajaran? Siap. Baik. Belum nyala, silakan dinyalakan dari belakangnya layar. Kita akan belajar Mobile Legends ya. Mobile Legends-nya kita alihkan ke Microsoft Excel sekarang ya. Di sana sudah ada judul ini, mengenal rumus pada Microsoft Excel ya, supaya kalian lebih fresh pikirannya. Kalau lihat antar muka seperti ini kalian pasti lebih fresh ya. Ada player-player di sini ya. Oke. Jadi nanti kita akan belajar Microsoft Excel ya. Itu adalah Microsoft pengolah angka dari Microsoft Office. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, perhatikan anak-anak. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui
dan menentukan penggunaan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di dalam Microsoft Office Excel dengan tepat dan efektif. Ya, nanti kita akan belajar rumus di sini. Rumusnya tapi sederhana, tidak rumit seperti matematika ya. Nah ini. Nah di sini sudah saya rangkum sedikit. Semuanya rumus yang ada di matematika umum kalian pasti semua sudah paham. Kalau penjumlahan itu simbolnya apa? Penjumlahan simbolnya plus, ya kan? Plus gini. Itu penjumlahan. Kalau pengurangan min, silang atau x itu kalau di matematika. Kalau pembagian tandanya titik dua. Biasanya seperti itu ya kalau di matematika. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama, tidak ada bedanya kalau di Excel. Tapi kalau perkalian itu disimbolkan tanda bintang di sini. Di keyboard kalian itu sudah ada simbol bintang. Tahu? Nah, itu ada di angka 8 ya. Di angka 8 itu ada simbol bintang. Kemudian kalau pembagian itu ada lagi simbolnya adalah slash atau garis miring. Bedanya cuma itu. Kalau penjumlahan tetap plus, pengurangan tetap min simbolnya, dan kalau perkalian sama pembagian itu yang agak sedikit berbeda. Kalau perkalian pakai bintang, kalau pembagian itu menggunakan slash atau garis miring. Kita langsung ke, bisa dimengerti dulu. Yang ini tadi apa? Ini kolom, yang ini baris. Oke. Jadi contoh yang paling atas di sini, 3 ditambah 2 sama dengan, nah rumusnya seperti ini. Kenapa kok di sini A1 Pak? Nah karena di 3 ini posisinya berada di kolom A baris ke 1. 3 ini kolom A baris ke 1. Perpotongan kolom A dan baris ke 1. Makanya di sini ditulis A1. Ditambah C1. Kenapa kok C1? Karena angka 2 ini berada di kolom C baris ke 1. Makanya di sini sama dengan A1 plus C1. Maka nanti ketika di enter hasilnya akan muncul angka 5 sesuai dengan penjumlahan yang ada di sini. Dulu sama dengan A1 plus C1. Lanjut ke baris yang kedua. 8 dikurangi 6 sama dengan, nah rumusnya ada di kolom C, di kolom E ya, di sini kolom E ini A2 min C2. Kenapa kok seperti ini? Karena posisinya 8 berada di kolom A baris kedua. Nah ini 8. Karena 6 pengurangnya ini berada di kolom C baris ke 2, makanya di sini ditulis C2. Begitupun sampai yang ke bawah, hanya berbeda operator hitungnya. Kalau perkalian tadi sudah saya jelaskan, kalau perkalian menggunakan simbol bintang. Kalau pembagian simbolnya adalah slash atau garis miring. Oke. Coba sekarang silakan kalian buka aplikasi Excel-nya yang ada di komputernya masing-masing. Kalau di sini harus kalau yang ya ini kalau nggak ada cari sini.
Perhatikan di papan dulu ini di layar. Tadi yang sudah saya tampilkan di slide itu yang ini ya contohnya kalian ini. Nah di bawahnya ini saya punya soal lagi. Di sini ada 5 ditambah 7 sama dengan. Nah kira-kira dari kalian dari tempat duduk saja. Ini rumusnya apa ini? Rumusnya diawali dengan apa tadi? Sama dengan A6 ditambah C7. Oke, bagus. Ada yang bisa menuliskan ke depan? Chandra, coba Chandra. Nah, tadi suaranya yang keras sendiri Chandra. Silakan dicoba untuk Chandra. Dicoba dulu. Nanti setelah ini praktek bersama-sama di tempat duduknya masing-masing. Ya, tulis sama dengan A6 ditambah gak apa-apa sama saja. Kalau di Excel huruf besar kecil itu tidak berpengaruh ya, sama atau tidak. Pakai shift push dulu. Ya, shift plus. Oke, sudah? Enter. Kita lihat jawabannya betul atau enggak? Betul? Jawabannya betul? Jawabannya betul. 5 ditambah 7 sama dengan 7. Betul? Salah. Kenapa kok salah? Kita coba lihat. Kita analisis dulu ya. Nah, kenapa kok salah? C6 harusnya Chandra. Chandra terkecoh dengan angka 7 yang ada di sini. Makanya ditulis di sini C7. Harusnya ditulis C6. Ini C6. A6 ditambah C6. A6-nya di sini ini. Dan ini adalah C6. Bukan C7. Supaya angkanya 7 terus ditulis 7. Udah ya. Yang angka ini abaikan saja. Kalian lihat kolom sama barisnya saja ini. Ya. Kita enter. Hasilnya 12. Gitu ya. Kita ke soal penjumlahan dulu. Nah, ini latihan soal penjumlahan. Silakan kalian buat dokumen di komputernya masing-masing. Ini 4 ditambah 7 kalian ketikkan. Contohnya ini, ketikkan saya punya yang masih kosong. 4 ditambah 7 sama dengan. Nah, kalau pindah kolom kalian menggunakan tab ya. Menggunakan tab yang ada di keyboardnya. Kalau mau pindah kolom dari A ke plus ini menggunakan tab ini. Di keyboard kalian ada yang namanya tab. Ya. Dari sini tab untuk pindah ke B. Untuk dari A ke B pakai tab. B ke C pakai tab lagi. Ya. Pakai tab ini. Di atasnya caps lock itu ada yang namanya tab.
sekalian, tekan shift. Tekan shift sama plus. Tekan shiftnya ya sama plus. Shiftnya jangan dilepas. Shift jangan dilepas sama plus. bisa. Plus. Silakan kalian berkelompok sama temannya. Satu kelompok isinya 2 orang, ya 2 anak. Silakan saling diskusi bagaimana sih rumusnya ini untuk menentukan rumus antara 4 ditambah 7 sama dengan rumusnya ditulis di kolom E. Nah rumusnya apa? Silakan berkelompok diskusi sama temannya. Satu kelompok isinya 2 ya. Yang ini berbeda tempat, tidak apa-apa diskusi di sini. Sama dengan di kolom D. Tolong kelompok yang sudah silakan maju ke depan, kita praktekkan, kita presentasikan supaya teman-teman yang lain juga tahu oh, ternyata itu rumusnya. Silakan. Ya, 2 anak langsung enggak apa-apa. Silakan ya di sini. Boleh silakan. Dan dia juga. Yang lainnya silakan diperhatikan. Betul ya anak-anak ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Selvi sama Helin. Bagus. E ya, di kolom E sama dengan A1 plus C1. Sudah?
3 plus C3. Nah, bagian belum ini saya tunjukkan rumusnya yang sudah dibuat oleh teman kalian tadi. Yang ramah sudah. Ramah sudah. Sudah. Karena tidak ada sama. Sudah, oke. Nah, yang ajaib dari apa yang kita pelajari hari ini, coba perhatikan ini yang ajaib. Coba sekarang angka 4 ini, kita kembali ke angka 4 ya. Angka 4-nya coba kalian ganti dengan angka 12. Misalnya 12. Nah, kemudian setelah diganti 12 di sini enter, maka di sini akan ikut berubah. Ya. Di sini ikut berubah sendiri. Yang angka 6 misalnya yang ini kita rubah jadi 2 saja misalnya. Yang ini kita rubah jadi 2, yang 6 tadi. Kemudian kita enter. Maka di sini akan berubah menjadi angka 5 sesuai dengan penjumlahannya. Secara otomatis. Ya, kita hanya satu kali membuat rumus. Secara otomatis dia akan menghitung sendiri. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan mungkin? Soleh? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ini. Minggu depan misalnya praktek lagi sudah bisa. Bisa ya? Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Apa yang menarik? Ada ML tadi, pembukaan ada Mobile Legends tadi. Yang kedua apa? Ajaib, bisa berubah sendiri. Iya, bisa berubah sendiri angkanya. Dengan satu rumus saja, angkanya bisa berubah otomatis. Yang ketiga apa? Secara tidak langsung, kalian bisa membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana dari Microsoft Excel tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan nanti dipimpin doa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Kalau untuk ketua kelas atau yang mewakili silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kiranya cukup sekian yang bisa Pak Aziz sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita praktek yang lebih seru lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satim dari UPT SMP Negeri 2 Krep, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan rekan saya yaitu Bapak Subhan Abdul Aziz. Dan hari ini juga sangat istimewa karena ada pengajar praktik yang menjadi idola yaitu Bapak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz wajahnya ceria sekali hari ini. Karena aku juga jalan ya. Bagaimana kabarnya Pak Aziz hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah semangat. Terima kasih Pak Aziz dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Tapi sudah melakukan pelajaran dan hari ini saya ambil lagi untuk kegiatan pasca observasi. Izinkan Pak Aziz, saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Aziz setelah kemarin kita observasi? Saya melakukan observasi di kelas Pak Aziz. Sangat luar biasa. Antusias anak juga sangat luar biasa.
anak-anak sangat aktif sekali dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana perasaan Pak Aziz ketika pembelajaran ada supervisor, dalam artian di situ ada saya yang berada di kelas. Pertama ya pasti merasa deg-degan ya, seperti kepala sekolah yang mengawasi. Tapi saya tetap bersikap profesional karena ya memang itu tugas saya. Jadi walaupun banyak pengawas pun di kelas juga tidak masalah. Luar biasa. Kemudian juga saya melihat Pak Aziz itu tidak ada rasa apa itu tidak ada, sangat lancar di pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran Pak Aziz, hal baik apa yang Pak Aziz lakukan? Yang pertama tentunya saya persiapkan diri untuk menggunakan pembelajaran dan alhamdulillah sudah tersampaikan kepada anak didik. Dan yang kedua yaitu tentang diskusi pembelajaran di kelas itu juga terlaksana alhamdulillah, serta presentasinya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau boleh tahu dalam pembelajaran Pak Aziz, kalau misalnya di skala yang antara 1 sampai 10, Pak Aziz itu memberikan nilai berapa dalam pembelajaran? Dengan apa target yang diharapkan? Iya, untuk kemarin pembelajaran itu skala yang bisa saya nilai sendiri yaitu 7, insya Allah 7. Dan target saya itu 8 atau sampai 9. Karena kenapa kok saya pilih 7 itu kemarin itu anak-anak sudah aktif berani untuk membuat presentasi praktek rumus-rumus sederhana yang ada di Microsoft Excel. Anak-anak juga sangat antusias sekali ya kemarin itu untuk apa ya, mengerjakan dengan menggunakan rumus-rumus Excel, ada penambahan, pengurangan, pengulangan, dan pembagian. Mungkin Pak Aziz bisa menceritakan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan ke depan agar pembelajaran Pak Aziz mencapai target 8 dalam pembelajaran. Kalau melihat pembelajaran kemarin itu memang ada sedikit anak, memang ada beberapa anak, 2 atau 3 anak yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Contoh membuat tanda kurung, membuat simbol bintang itu lupa kalau itu harus menggunakan shift. Jadi penguasaan keyboardnya itu yang harus ditingkatkan mas. Kedepannya berarti harus melakukan pendampingan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan tadi ya, dalam artian belum bisa menggunakan keyboard secara optimal gitu ya. Kemudian komitmen apa yang Pak Aziz pegang untuk mewujudkan pembelajaran di kelas agar lebih baik? Tentunya ya tetap berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan juga guru penggerak, contohnya Pak Satin itu yang juga ahli IT, juga proktor juga di sekolah bersama saya. Nah, nanti saya ke depannya juga berharap nanti bisa terus berkolaborasi agar bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Berarti harus berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di sekolah itu. Kemudian untuk pembelajaran, hambatan-hambatan apa yang Pak Aziz ketemukan? Apa yang muncul? Iya, yang pertama itu tentang waktu, karena di pembelajaran di KPU itu hanya 1 jam durasinya. Kemudian kondisi komputer itu dalam kondisi mati kemarin, jadi membutuhkan waktu yang agak lumayan untuk menyalakan semua komputer. Dan juga itu ruangnya di lab itu kan ada sekat-sekat meja itu, jadi untuk kolaborasi anak dalam pembelajaran itu kurang optimal. Jadi bisa saya bahwa untuk pembelajaran juga membutuhkan waktu yang lumayan karena waktunya hanya 1 jam pembelajaran. Sedangkan untuk kolaborasi untuk efektif juga sulit karena ada sekat. Mungkin di situ adalah lab bahasa Pak Aziz. Iya, bukan lab komputer. Anak-anak untuk berdiskusi itu agak terganggu. Iya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak Aziz. Kapan nanti rencana Pak Aziz akan memaksimalkan dalam pembelajaran dari hambatan-hambatan tadi agar hambatan tadi tidak ada, dalam artian nanti Pak Aziz pembelajaran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, tentunya secepatnya saya akan segera mencari solusinya. Yang pertama tentang waktu tadi, mungkin sebelum anak-anak masuk
kalau labnya tidak digunakan ya saya nyalakan dulu komputernya nanti. Poin terakhir Pak Aziz, tadi poin terakhir. Kapan-kapan boleh Pak Aziz saya menjadi supervisornya lagi di kelas, dan saya biar bisa juga belajar dari pembelajaran yang Pak Aziz lakukan. Tentunya sangat boleh sekali Pak Satim. Karena saya juga suka untuk sharing ilmu, saya juga butuh masukan, butuh kritikan dari teman sejawat. Terima kasih Pak Aziz atas waktu yang diberikan untuk pasca observasi. Mudah-mudahan untuk pembelajaran Pak Aziz ke depan akan menjadi lebih efektif lagi, dan solusi-solusi tadi yang sudah ditemukan Pak Aziz itu bisa diterapkan dan bisa terrealisasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Aziz ya atas waktunya. Waalaikumsalam.